Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hazarbaini. Saya memberi judul episode kali ini, cara tetap sehat saat liburan. Walaupun sebetulnya konteksnya tidak hanya saat liburan. Lebih tepatnya adalah pada saat kita bepergian ke tempat yang zona waktunya berbeda jauh dari waktu di mana kita biasanya tinggal. Misalnya kalau kita biasa tinggal di Jakarta, kemudian bepergian ke London, Inggris, itu perbedaan waktunya 6 sampai 7 jam. Perbedaan waktu dan perbedaan lokasi yang sangat jauh ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Kondisi ini selama ini kita kenal dengan istilah jet lag. Ya. Ada dua hal yang jadi penyebab terjadinya jet lag ini sebetulnya. Pertama adalah karena ketidakselarasan jam tubuh kita dengan jam di lokasi baru di mana kita berada. Dan yang kedua adalah ketidakselarasan tubuh kita dengan bumi di mana kita berada di tempat yang baru. Seperti di video-video yang lain saya pernah sampaikan bahwa salah satu penyebab menurunnya tingkat kesehatan kita adalah karena ketidakselarasan tubuh kita dengan bumi di mana kita berada. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya jet lag, ada dua hal juga yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan jam tubuh kita dengan waktu di lokasi baru. Artinya kalau di lokasi baru itu adalah siang, sementara di tempat domisili teman-teman itu adalah malam, kita jangan ikut-ikutan tidur pada saat siang di lokasi baru. Kita harus melawan rasa kantuk kita, ikuti waktu di lokasi baru tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau di lokasi baru itu malam dan saatnya tidur, teman-teman harus memaksakan tidur walaupun waktu di tempat domisili biasanya itu masih siang. Jadi harus memaksakan untuk tidur. Hal kedua yang harus dilakukan adalah menyelaraskan energi tubuh kita dengan energi bumi di lokasi baru. Bagaimana caranya? Ya, dengan segera menginjak tanah di lokasi baru. Menginjak tanah dalam arti sesungguhnya ya, kalau perlu tanpa alas kaki. Jadi begitu sampai di lokasi baru, teman-teman jangan hanya berdiam diri di kamar hotel yang mungkin di atas gedung yang tinggi, tapi justru harus turun ke bawah, jalan-jalan di tanah atau di jalanan. Hal yang sering terjadi, begitu sampai di lokasi baru, kita hanya berdiam diri, tidur-tiduran di kamar hotel dengan alasan jet lag. Hal ketiga yang bisa dilakukan untuk tetap sehat di lokasi baru adalah tetap aktif berolahraga. Perubahan lokasi seringkali tidak hanya mengubah ritme tubuh kita, melainkan juga mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Kita yang biasanya di tempat domisili itu aktif berolahraga, di tempat yang baru seringkali tidak lagi berolahraga dengan rutin. Untuk mengkompensasi hal tersebut, teman-teman harus banyak jalan kaki. Oleh karena itu, selama berada di lokasi baru, usahakan selalu menggunakan alat transportasi massal, apakah bis atau kereta. Kenapa? Dengan menggunakan alat transportasi massal, itu memaksa teman-teman untuk berjalan kaki baik dari tempat asal ke stasiun pertama maupun dari satu stasiun ke stasiun yang lain atau dari stasiun akhir ke lokasi yang dituju. Kalau teman-teman sedang berliburan, perbanyaklah mengunjungi taman-taman kota yang terdapat di lokasi yang baru. Dengan mengunjungi banyak taman, tentu saja dengan berjalan kaki ya, artinya semakin banyak
olahraga jalan kaki yang teman-teman lakukan. Mengunjungi teman-teman kota dan tentu saja termasuk museum tidak hanya meningkatkan aktivitas olahraga kita dengan jalan kaki, melainkan juga akan menambah atau meningkatkan pengetahuan kita. Selama 5 hari berada di kota London baru-baru ini, saya paling tidak mengunjungi 5 taman kota. Dan salah satu yang paling penting menurut saya adalah Greenwich Park, di mana berlokasi Greenwich Mean Time atau GMT. Sebagaimana teman-teman ketahui, waktu Indonesia Barat itu merupakan GMT plus 7. Nah, di Greenwich Park ini merupakan titik nol dari GMT. Nah, hal terakhir yang juga perlu dilakukan penyesuaian adalah terkait dengan makanan. Sebagian dari kita memang agak sulit menyesuaikan soal makanan ini. Yang biasanya sarapan dengan bubur ayam atau dengan ketupat sayur, tentu saja di lokasi yang berbeda kita tidak bisa menemukan jenis makanan atau jenis sarapan yang sama. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak makan. Kenapa? Kalau kita tidak makan, tentu saja pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan jenis makanan apapun yang kita temui di lokasi baru. Apapun jenis makanannya, teman-teman harus paksakan untuk makan. Bagi saya pribadi, makanan itu bukan soal enak atau tidak enak, tapi kita harus makan. Jadi kalau pada saatnya harus makan, ya harus makan apa saja yang memang halal menurut kepercayaan kita masing-masing. Ini adalah daerah Notting Hill, di mana terdapat Portobello Market. Teman-teman yang pernah nonton film Notting Hill yang dibintangi oleh Hugh Grant dan Julia Roberts pasti familiar dengan lokasi ini. Di Portobello Market ini terdapat satu toko buku yang bernama Notting Hill Bookshop yang jadi lokasi utama di film Notting Hill. Kalau teman-teman ingin melihat pemandangan kota London dari ketinggian, banyak tempat yang dapat diakses secara gratis. Salah satunya ini adalah Sky Garden. Di satu gedung yang dimana kita bisa naik ke lantai 35 dan dari lantai itu kita bisa melihat pemandangan kota London sekeliling. Jadi untuk melihat pemandangan kota London dari ketinggian, kita tidak harus naik London Eye yang tiket masuknya lumayan mahal ya teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah 4 tips cara untuk tetap sehat saat liburan atau saat bepergian yang lokasinya jauh dari lokasi domisili teman-teman semua, sehingga perlu penyesuaian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.